Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 2 turunan fungsi trigonometri Matematika Minat kelas 12 yang bagian B karakteristik kurva pada fungsi trigonometri. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum atau stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, dan kecekungan kurva. Pada pembahasan kali ini kita akan mengerjakan atau memahami konsep dan mengerjakan contoh soal dengan menggunakan metode grafik ya. Oke, langsung aja. Contoh yang pertama ya. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x pada interval dari 0 sampai 360 ditanyakan ini ya. Ini biasanya kita menggunakan turunan ya, aplikasi dari turunan, tapi di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan dengan menggunakan metode grafik. Tapi syaratnya kita harus bisa bisa memahami ya konsep tentang menggambar grafik ya. Jadi kalau ada fungsi fx a sin bx, maka nilai maksimumnya adalah a, minimumnya adalah min a, sedangkan periodenya itu adalah 2pi per mutlak b ya. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan sin x. Grafik sin x itu seperti ini ya. Dalam satu gelombang itu grafik terdiri dari satu puncak dan satu lembah ya. Periode itu berarti 360 derajat ya. Dari mana? Dari sini. 2pi itu kan 360 ya. B-nya di sini kan 1 ini. Ya, di sini sin x itu berarti sin 1x ya. Berarti B-nya ini adalah 1, maka 2pi dibagi 1 itu sama dengan 360. Berarti periodenya adalah 360. Artinya apa? Untuk membentuk satu gelombang itu diperlukan sejauh 360 derajat ya. Oke, berarti untuk jawab yang A, titik maksimum ya, titik maksimumnya tuh di sini. Titik itu kan x, y ya. X-nya adalah 90 derajat. Terus maksimumnya nilainya adalah 1. Berarti titik maksimumnya adalah 90 derajat, 1 ya. Nah, 1 ini dari mana ya? Dari konsep ini tadi ya. Jadi maksimum itu A ya. Berarti A-nya di sini adalah 1. Sedangkan minimumnya adalah min A. Berarti min 1 di sini. Ini minimum, yang ini maksimum ya. Berarti dari fungsinya ini kelihatan ya. Lalu untuk yang B, titik minimum ya. Titik minimum berarti pada saat hasilnya min 1 itu adalah 270 derajat ya. Berarti titik minimumnya adalah 270 derajat, min 1. Nilai maksimumnya berarti nilai tertingginya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1 ini. Nah, sekarang untuk yang E ya, interval fungsi naik ya. Kalau kita amati grafik ini ya, grafik ini naik pada interval ini ya. Ini grafiknya naik kan di sini. Dari 0 sampai 90 derajat ini kan grafiknya naik ya, seperti naik ke puncak gunung itu ya. Jadi 0 sampai 90 derajat di sini ya. Terus naik lagi di sini 270 sampai 360 ya. Maka naiknya berarti di interval antara 0 sampai 90 ini grafiknya naik, atau dari 270 sampai 360 ini kan juga naik ya. Jadi biar lebih jelas ini ya. Jadi naik itu di sini. Nah, di sini sama di sini ya. Sedangkan turun ya, turun di sini. Berarti turunnya itu dari 90 sampai 270 di sini. Ya, maka untuk jawab yang fungsi turun ya, turun pada interval dari 90 sampai 270. Ini grafiknya menurun ya. Lalu untuk yang G, interval cekung ke bawah ya. Ingat ya, kecekungan itu ya seperti mangkok itu ya. Jadi kalau cekung ke bawah itu seperti ini ya. Kalau cekung ke atas seperti ini. Nah, grafik ini cekung ke bawahnya kan dari di sini. Nah, di sini ini cekung ke bawah, melengkung ini ya. Melengkung itu berarti cekung ke bawah dari 0 sampai 180 ya. Nah, ini karena ini kecekungan, kan intervalnya di sini kan nolnya ikut ada sama dengannya di sini ya. Berarti di sini harusnya ada sama dengannya ini. Jadi nolnya ada sama dengannya ya. Lalu untuk yang cekung ke atas berarti seperti ini ya. Berarti cekung ke atas itu dari sini ya, ini cekung ke atas. Berarti dari sudut berapa? 180 sampai 360 ya.
360-nya ini karena ini batas, maka ini juga ada sama dengannya. Ini ngikuti yang ini ya. Kemudian yang I itu adalah titik belok ya. Titik belok itu apa? Titik belok itu berarti titik perubahan dari kecekungan ya. Ya. Nah, ini contohnya titik belok itu di sini ya. Nah, ini perubahan kecekungan kan, dari cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas. Nah, perubahannya di sini ya. Berarti ini adalah titik belok. Berarti titik belok itu adalah titik pertemuan ya, titik pertemuan antara grafik cekung ke bawah dengan cekung ke atas. Ya, pertemuannya di sini, atau berarti belok kan, ini kan cekung ke bawah, terus ini cekung ke atas. Berarti beloknya di 180 derajat, 0. Nah ini, kelewat ya, ini. Saya ulangi lagi ya, ini titik beloknya berarti 180,0 ya. Kita ke contoh yang kedua. Nah, sekarang fungsinya kita ubah ya. Kalau tadi sin X, ini 3 sin 2X. Berarti kuncinya kita harus bisa memahami cara menggambar grafiknya. Nah, ini kalau kita amati ya, fungsinya di sini B-nya ya. B-nya kan 2. Berarti periodenya adalah 2pi. Pi itu kan 180 ya. Berarti ini 360. Ya, ini 2pi ini 360 dibagi 2. Berarti ketemu 180 ya. Berarti periodenya ini adalah 180 ya. Ini ya. Nah, periode itu apa ya? Periode itu ya ini sudut yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang itu sejauh 180 ya. Saya ulangi, ke periode itu berarti dari 2pi per B ya. B-nya di sini di soal ini adalah 2. 2pi itu kan 360 ya. Pi itu 180. 360 dibagi 2 180. Berarti untuk membentuk satu gelombang diperlukan sejauh 180 derajat ya. Sedangkan maksimum itu adalah A ini. Maksimumnya karena ini 3, maka maksimumnya 3 di sini. Sedangkan minimumnya adalah min A, berarti min 3. Nah, ini karena ini grafik sin seperti tadi ya. Puncak ya. Puncak terus lembah, itu grafik sin ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Untuk yang A berarti titik maksimumnya adalah 45 derajat, 3 ini di sini ya. Lalu minimumnya di sini 135, min 3. Nah, nilai maksimumnya berarti 3 ya. Nilai minimumnya berarti min 3. Berarti A sampai D sudah terjawab ya. Lalu untuk yang E, interval fungsi naik ya. Interval fungsi naik. Ya, kalau kita amati saja di grafiknya itu naik kan di sini. Nah, ini naik ya. Ini ya, ini naik ya. Di sini sama di sini. Nah, ini naik ya. Berarti naiknya pada interval 0 sampai 45 atau 135 sampai 180 ya. Nah, kalau yang turun berarti ini. Nah, ini turun ini. Turunnya berarti dari 45 sampai 135. Untuk yang F ya, interval fungsi turun berarti dari 45 sampai 135. Ini menurun grafiknya. Oke, kita hapus dulu ya biar jelas grafiknya. Nah, ini sekarang yang G ya, yang G kecekungan ya, interval cekung ke bawah ya. Nah, cekung ke bawah itu seperti mangkok ini. Nah, ini cekung ke bawahnya berarti dari 0 sampai 90 ya. Karena 0 ini batas ada sama dengannya, maka ini ada sama dengannya harusnya gini ya. Kemudian cekung ke atas berarti seperti mangkok yang menghadap ke atas, ini berarti dari interval 90 derajat sampai 180 derajat. 180 derajatnya diberi tanda sama dengan ya, karena batas di sini ya. Ini batas ya. Lalu yang I, titik belok. Ingat, titik belok tadi kan perubahan kecekungan ya. Nah, ini kan cekung bawah ini cekung bawah, ini cekung atas. Berarti perubahan kecekungannya di sini. Berarti titik beloknya 90 derajat, 0 ya. Lalu contoh yang ketiga, fungsinya adalah sin. Nah, ini sin X kurangi 30 dalam kurung ya. Berarti X-nya dikurangi 30. Nah, ini ya, kita
lihat periodenya dulu ya. Periodenya di sini B itu depannya X ya. B-nya di sini kan 1 ya. 1 berarti 360 dibagi 1 kan 360 ya. Nah, berarti dalam membentuk satu gelombang ini diperlukan 360 derajat. Tapi di sini kok 390? Nah, ada konsep lagi ya. Karena ini X-nya ini dikurangi ya, maka grafik digeser ke kanan ya. Tadi kan mulainya dari 0 ya, dari 0. Karena di sini dikurangi ya, X kurangi 30 berarti grafik digeser ke kanan 30 derajat ya. Berarti kalau dikurangi geser ke kanan, kalau ditambah nanti berarti digeser ke kiri ya. Karena ini dikurangi 30 maka grafiknya startnya mulainya digeser 30 derajat berarti ke sini. Nah, mulainya dari 30 derajat ini. Lalu membentuk satu gelombang ya. Satu gelombang tadi periodenya kan 360 ya. Jadi kalau tadi geser 30 ke kanan, maka 360-nya geser ke kanan juga, berarti sampai 360 tambah 90 tambah 30 berarti 390 ya. Nah, sekarang maksimumnya berapa? 1 ya. Ngikuti ini. Ini A-nya kan 1 di sini. Ini A sin berarti A-nya 1, minimumnya berarti min 1. Grafik sin, ingat grafik sin itu berarti puncak lembah ya. Titik maksimumnya 120 derajat. Nah, ini 120 dari mana? Tadi periodenya kan 360 satu gelombang ya. Berarti kalau setengah gelombang berarti kan 180 ya. 30 tambah 180 berarti 210 ya. Nah, yang ini dari mana? Seperempat gelombang ya. Seperempat gelombang itu 90 ya. Berarti 30 tambah 90 berarti 120 ya. Yang ini kan 210 ditambah 90 berarti 300. Berarti ngikuti ya, kalau satu gelombang periodenya 360 berarti kalau setengah berarti separuhnya 180, kalau seperempat berarti 90 ya. Titik minimumnya berarti 300, min 1 ya. Berarti nilai maksimumnya adalah tertingginya 1, nilai minimumnya berarti min 1. Nah, ini min 1. Berarti A sampai D terjawab. Interval fungsi naik. Nah, ini kita amati ya. Naiknya kan di ini. Nah, ini grafik naiknya kan di sini. Nah, di sini. Berarti dari 30 sampai 120 ya. Tapi kok di sini 0 ya. Ingat, intervalnya kan tadi dari 0 sampai 360. Berarti ini gelombangnya sebenarnya kan berulang ya, periodik. Berarti ini nyambung sebenarnya gini ya. Nah, gini. Berarti ngitungnya dari sini, dari 0 ya. Ini dari 0 ya, ini kan naik ini. Nah, naik, ini juga naik. Berarti dari 0 sampai 120 ya. Sedangkan yang turun ya, yang turun di sini. Nah, ini turun, menurun gini kan. Nah, sampai sini. Berarti dari 100. Nah, ini menurun ya, saya tampilkan ini. Yang menurun berarti dari 120 sampai 300 di sini. Nah, sedangkan naiknya ini naik lagi di sini. 300 sampai 390 ini naik. 300 sampai 390 ini naik. Nah, cuma di sini 360 yang ditulis. Kenapa? Karena intervalnya dibatasi sampai 360 ya. Berarti yang 360 ke atas ini tidak dihitung. Ini ya, ini saya batasi misalnya 360 di sini. Berarti yang ini meskipun naik tapi tidak dimasukkan karena dibatasi oleh interval ini ya. Berarti naik lagi dari 300 sampai 360, bukan 390 karena dibatasi oleh ini ya. Kalau turunnya berarti di sini. Turun grafiknya dari 120 sampai 300 ya. Cekung ke bawah. Nah, ini biar jelas ya, grafiknya ini saya hapus lagi ini. Toret-toretannya. Ingat, kecekungan itu seperti mangkok ya. Jadi kalau mangkok menghadap ke atas berarti dia cekung ke atas. Nah, ini cekung ke bawah. Cekung ke bawahnya berarti ini. Seperti ini ya. Berarti dari 30 sampai 210 ya. Sedangkan cekung ke atasnya ya. Nah, ini cekung ke atasnya. Nah, ini dihitung ya, karena 0 kan masuk di sini, 0 ya. Berarti cekung ke atasnya di sini 0 sampai 30 ini. 0-nya ada sama dengannya kan, karena batas ya. Lalu di sini cekung ke atas itu 210 sampai
Nah, ini kan cekung ini. Saya ulangi untuk cekung ke bawah ini dari 30 sampai 210 ya. Di sini 30 sampai 210. Sedangkan cekung ke atas ya, di sini yang sudah kelihatan dari 210 sampai 390 ya. Cuma karena di sini intervalnya sampai 360, maka di sini dipotong ya, dipotong hanya sampai 360 ya. Di sini ada tanda sama dengannya. Sedangkan yang belakang di sini, kalau ini kan mulanya dari 0, berarti di sini grafiknya ini mundur ya di sini. Nah, berarti ini juga cekung ke atas ya. Jadi dari 0 sampai 30. Untuk titik belok tadi kan perubahan kecekungan, berarti 30 derajat, 0 ini ya. Dan perubahan kecekungan di sini 210,0 untuk titik belok. Untuk contoh berikutnya di sini sin X ditambah 30. Kalau tadi dikurangi 30, sekarang ditambah 30. Konsepnya sama ya. Jadi periodenya kita cari dulu ya. Di sini karena B-nya ya, B-nya di sini adalah 1, maka periodenya 360 ya. Sehingga untuk membentuk satu gelombang diperlukan 360 derajat. Cuma karena di sini X-nya ditambah 30, maka grafik digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Kalau tadi di soal sebelumnya kan dikurangi 30. Kalau dikurangi berarti geser ke kanan. Kalau ditambah maka geser ke kiri ya. Maka di sini X plus 30 digeser ke kiri sejauh 30 ya. Nah, sehingga dalam satu gelombang periodenya tadi kan 360 ya. Karena mundur 30, maka di sini yang awalnya 360 mundur 30 menjadi 330 ya. Sehingga kalau kita cek di sini mesti 360. Setengah gelombang berarti 180 ya. 180 dikurangi 30 kan, geser ke kiri berarti 150. Seperempat gelombang 90, geser ke kiri 30 berarti tinggal 60 ya. Di sini 270 ya, 270 ya. Kan 90, 90, 90 berarti 270. Terus geser ke kiri 30 berarti 240 ya. Titik maksimumnya ya, maksimum kan A tadi, A-nya kan 1 di sini. Berarti maksimumnya 1 ya. Titik maksimumnya berarti 60 derajat, 1, sedangkan minimumnya 240 derajat, min 1. Untuk C dan D kan nilai maksimum dan minimum ya. Nilai maksimumnya berarti 1, nilai minimumnya berarti min 1 ya. Nah, sekarang naik ya. Untuk yang E ini interval fungsi naik ya. Naiknya di sini yang sudah kelihatan kan mulai 0 ya. 30 tidak masuk ini. Ini min 30 ya. Karena ini geser ke kiri kan. Geser ke kiri 30 berarti negatif. Karena ini intervalnya kan dari 0 sampai 360 ya. Berarti mulainya dari 0. Naiknya di sini. Nah, ini. Berarti dari 0 sampai 60, lalu naik lagi di sini. Nah, di sini berarti 240 sampai 360 ya. Karena ini kan berlanjut di sini, nyambung. Nah, di sini nyambung sampai 360 ini ya. Berarti dari 240 sampai 360. Untuk fungsi turunnya di sini. Nah, ini kan menurun ini, seret dari 60 sampai 240. Sedangkan cekung ke bawah dari 30 min 30 sampai 150. Tapi min 30 tidak ikut ya. Berarti yang kirinya 0 tidak ikut. Berarti kita potong di 0 di sini ya. Berarti dari 0 sampai 150 itu cekung yang ke bawah. Nolnya ada tanda sama dengannya ya di sini. Lalu untuk yang cekung ke bawah lagi di sini. Nah, ini. Nah, ini kan cekung ke atas ini. Cekung ke atas berarti yang 330 sampai 360 ini masuk cekung ke bawah. Kalau kita lanjutkan gini ya. Nah, di sini kan masuk cekung ke bawah. Berarti 330 sampai 360. Untuk cekung ke atas ya, berarti yang ini 150 sampai 330 ya. Sedangkan titik belok tadi kan titik belok itu kan perubahan kecekungan. Berarti ini ya, cekung ke bawah, cekung ke atas, perubahannya di sini 150 derajat, 0 di sini. Dan 330 derajat, 0. Berarti titik beloknya di sini dan
di sini. Sekarang contoh berikutnya, grafik sin dalam kurung 2x min 30. Kalau tadi x min ya atau x plus, sekarang 2x min 60 ya. Nah, kita menggunakan metode grafik juga ya. Cuma 2 ini harus kita keluarkan ya. Berarti kalau B, karena kita butuh BX kan. B-nya ini dari sini. 2 dan min 60, kalau keluar 2 kan berarti kalau kita kalikan kan 2x min 2 kali 30 kan min 60. Berarti B-nya adalah 2. Karena B-nya 2 berarti periodenya adalah 360 bagi 2 berarti 180. Berarti untuk membentuk satu gelombang itu dibutuhkan 180 derajat ya. Karena ini negatif ya, pengurangan kayak tadi konsepnya, kalau pengurangan kan geser ke kanan ya. Ini kan min 30, bukan min 60 ya, karena 2-nya keluar ya. Keluar angka 2 berarti kan distribusi tadi ya. Berarti x min 30 berarti geser ke kanan 30 derajat ya. Nah, di sini harusnya kan tadi 180 ya. Karena geser ke kanan 30 berarti 180 ditambah 30 berarti 210 ya. Nah, tengah-tengahnya kalau 0 sampai 180 berarti tengahnya kan 90 ya. Di sini harusnya 90 ditambah ke kanan 30 berarti 120. Yang ini 45 harusnya ya, seperempat kan 45 ya, seperempat gelombang ya. 45 tambah 30 berarti 75. Ini pokoknya ini kan kalau satu gelombang itu 180 berarti setiap seperempatnya berarti kan 45 ya. Ini 45, ini 45, ini 45 ya. 120 bagi tambah 45 berarti 165. 165 tambah 45 berarti 210 ya. Ya, sekarang kita jawab soal ya. Nah, ini ABCD dulu ya. ABCD itu titik maksimum, minimum, nilai maksimum, nilai minimum. Titik maksimum 75 derajat, 1, minimumnya 165 derajat, min 1, maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1 ini ya. Nah, sekarang yang E ya, naik, fungsi naik ya. Oke. Di sini grafiknya harus kita tambah ya, karena intervalnya dari 0 sampai 180. Berarti ini ada sambungannya gini. Nah, 0 ya. Sedangkan batas yang kanannya hanya sampai 180, berarti tidak sampai 120, berarti kita potong di sini. Nah, ini kita potong sampai 180 maksudnya di sini ya. Oke. Berarti naik di sini dari 0 sampai 75 ya, ini. Terus naik lagi di sini 165 sampai 180 ya. Tidak sampai 210 ya, karena dipotong, karena yang ditanyakan intervalnya sampai 180 ya. Lalu untuk yang fungsi turun berarti di sini 75 sampai 165 ini ya. Lalu cekung ke bawah. Cekung ke bawah berarti ini ya, 30 sampai 120. Sedangkan cekung ke atas ya. Cekung ke atasnya ini hati-hati karena ada sambungannya di sini ya. Nah, ini cekung ke atas dari 0 sampai 30, 0-nya ada sama dengannya. Terus cekung lagi ke atas di sini. Nah, ini. Berarti 120 sampai 180. 180-nya ada sama dengannya. Sedangkan titik belok ya, perubahan kecekungan berarti 30 derajat, 0 dan 120 derajat, 0. Nah, ini titik belok. Nah, sekarang ini kita munculkan dulu ya soalnya. Nah, ini biar lebih jelas langsung kita munculkan. Sekarang grafik cos ya, cos X. Kalau grafik cos itu mulainya dari maksimum ya, karena cos 0 itu kan 1 ya. Berarti seperempat gelombang, setengah gelombang lembah, terus seperempat gelombang ya. Kalau sin tadi kan dari 0 ya. Setengah gelombang puncak, setengah gelombang lembah. Kalau ini enggak, seperempat, setengah, seperempat ya. Berarti dari maksimum dulu di sini 1. Cos 0 kan 1 ya. Nah, sekarang kita amati ya. Konsepnya sama ya, A cos ya. Ini bukan sin ya. Ini harusnya cos ya. Nah, ini cos. Konsepnya sama dengan sin ya. Berarti B itu untuk periode ya. Berarti periodenya kalau di sini B-nya kan 1, berarti 2pi per 1, berarti 360. Berarti untuk membentuk satu gelombang 360 derajat.
A itu maksimumnya, maksimumnya 1 ya, karena di sini kan 1. Berarti 1, minimumnya min A, berarti min 1. Berarti titik maksimum, titik minimum, nilai maksimum, nilai minimum bisa terjawab. Titik maksimumnya berarti 0,0 derajat, 1 ini ya. Dan 360 derajat, 1. Sedangkan minimumnya 180 derajat, min 1. Nah, ini ada yang keliru ya. Ini harusnya adalah 180 ini ya. Ini ya, 180 derajat, min 1. Ini diganti 180 ini ya. Lalu maksimumnya 1, minimumnya min 1 ya. Sekarang yang E, interval fungsi naik ya. Nah, naik di mana? Ya di sini, dari 180 sampai 360. Sedangkan yang F turun. Turun berarti ini menurun di sini dari 0 sampai 180 kan menurun grafiknya. Berarti ini ya. Lalu cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah ini berarti 0 sampai 90 ini ya. Terus 270 sampai 360 ya. 0 dan 360-nya ada sama dengannya di sini ya. Ini ada sama dengannya ya. Dan seterusnya tadi ya, seperti sebelumnya ya. Lalu cekung ke atas ya, seperti mangkok ngadap ke atas berarti dari 90 sampai 270. Titik beloknya berarti perubahan kecekungan ya. Perubahan kecekungan di sini kan. Ini cekung bawah, ini cekung atas. Berarti 90 derajat, 0 dan 270 derajat, 0. Titik belok itu titik perubahan kecekungan ya. Jadi belok dia, yang awalnya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ini cekung ke atas, cekung ke bawah, atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Jadi membelok, makanya disebut titik belok. Ya. Oke, untuk soal berikutnya, fungsinya adalah fx sama dengan cos 3x. Ya. Caranya sama ya, konsepnya tentang grafik ya. Ini cos ya, sifatnya sama ya. Ini cos. Pertama kita dari periode dulu ya. Di sini cos 3x berarti B-nya adalah 3. Berarti 360 dibagi 3 ketemu 120. Sehingga untuk membentuk satu gelombang kosinus itu dibutuhkan 120 derajat. Ingat, grafik kosinus itu mulai dari puncak ya, dari titik maksimum ya. Nah, berarti kalau ini 120 satu gelombang, setengah gelombangnya berarti 60. Seperempat gelombangnya 30. 3/4-nya berarti 90. Berarti 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 ya. Maksimumnya adalah A ya. Berarti karena ini A-nya 1, maka maksimumnya 1, minimumnya min A, berarti min 1. Sehingga terjawab untuk soal ABCD ya. Titik maksimum, titik minimum ini maksimumnya 0,0 derajat, 1 dan 120 derajat, 1. Sedangkan minimumnya 60 derajat, min 1. Nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Sekarang untuk yang E ya, interval fungsi naik ya. Naik pada interval ini berarti dari 60 sampai 120 ya. Sedangkan untuk yang turun berarti dari 0 derajat sampai 60 derajat ya. Lalu yang G cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah berarti ini seperempat ini ya. Berarti 0 sampai 30 dan 90 sampai 120. Nah ini. Untuk batas 0 sampai dan 120 ini dikasih tanda sama dengannya. Untuk yang cekung ke atas ini mangkok, seperti mangkok ngadap ke atas berarti dari 30 sampai 90. Titik belok yang I ya, titik belok tadi apa? Perubahan kecekungan ya. Berarti di sini. Nah, ini berbelok ini ya, 30 derajat, 0 dan 90 derajat, 0. Untuk soal berikutnya konsepnya masih sama ya, tapi ini untuk kosinus dengan metode grafik. Di sini ada cos dalam kurung 2x min 30. Nah, ini harus kita faktorkan ya. 2-nya keluar berarti kalau ini kita distribusikan 2 kali x berarti 2x, 2 kali 15 kan 30 ini. Berarti ini menjadi x min 15 yang di dalam kurung ya. Konsepnya sama, kalau pengurangan berarti geser ke kanan ya. Karena ini dikurangi 15 berarti grafik digeser ke kanan sejauh 15 ya. Nah, periodenya berapa? Ini B-nya, ini cos ya, ini cos ya. B-nya adalah 2, berarti periodenya 360 dibagi 2.
berarti 180. Berarti untuk membentuk satu gelombang itu dibutuhkan 180 derajat. Nah ini kok 195? Nah, karena geser 15. Berarti kalau 180 ditambah 15 kan berarti 195. Nah ini ngikuti ya, kalau seperempat gelombang berarti kalau 180 berarti 90 ya. Ini harusnya 90 ya, tapi karena digeser 15 berarti 90 tambah 15 berarti 105. Ya, ini kan masing-masing 45 ya, seperempat gelombang ya. 45, 45, 45, 45 ya. 15 tambah 45 berarti kan 60 ini. Ya. Nah, ini 60 ya. 60 tambah 45 105, tambah 45 lagi 150, tambah 45 lagi berarti 195. Oke, kita jawab untuk yang soal ABCD ya. Nah, ini ABCD itu sama ya, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik maksimum, titik maksimum. Yang A, titik maksimumnya berarti ini 15 derajat, 1 dan nah, dannya enggak ada ya. Harusnya kan 195,1 ya. Tapi enggak ikut. Kenapa? Karena dibatasi oleh interval di soal. Di soalnya ini kan 180. Maka di sini dibatasi hanya sampai 180. Berarti boleh dikatakan berhenti di 180 ya. Nah, ini di sini ya. Lalu minimumnya berarti 105, min 1 di sini ya. Nilai maksimumnya berarti 1, nilai minimumnya berarti min 1. Sekarang yang E. Interval fungsi naik ya. Naik berarti di sini. Mulai 105 sampai 180. Nah, ini 105 sampai 180. Terus yang di sebelah sini ya ini kelihatan menurun kan, padahal di sini ada sambungannya karena intervalnya kan mulai 0 di sini. Berarti di sini gini. Nah, ini nyambung gini, grafiknya kan berulang ya. Berarti ini naik juga ya. Berarti bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini naik berarti dari 0 sampai 15. Nah, ini ya. Untuk yang turun saya kira sudah jelas ya, turun ini dari 15 sampai 105. Untuk G cekung ke bawah ya. Untuk G cekung ke bawah berarti ini dari 0 sampai 60. Nah, ini ya. Terus dari 150 sampai 180. Dipotong, bukan 195 ya, 180. Lalu yang cekung ke atas berarti 60 sampai 150. Cekung seperti mangkok ini ya. Sedangkan titik beloknya berarti perubahan kecekungan di sini. 60 dan 150. Berarti 60,0 dan 150,0 ya. Oke, demikian pembahasan untuk karakteristik kurva ya dari fungsi trigonometri dengan menggunakan metode grafik. Untuk konsepnya materinya ini menggunakan aplikasi dari turunan ya. Berarti menggunakan konsep turunan pertama dan turunan kedua, bisa diikuti di pembelajaran atau bisa dibaca di LKS atau di buku ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.